kunu fil ardi khalifatan. Jadilah kalian semua di muka bumi ini sebagai khalifah. Apa maknanya khalifah? Kalau di bidang agama, khalifah adalah seperti Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar, itu menjadi khalifah. Tugasnya apa? Menggantikan tugas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menerangkan agama Islam kepada masyarakat. Khalifah sebagai pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengenalkan orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu khalifah dari sisi agama. Khalifah kita disuruh oleh Allah di muka bumi ini di luar agama, yaitu kita harus bersosialisasi. Uruslah bumi ini dengan baik agar apa? Agar lestari lingkungan kita. Coba kalau masing-masing kita tidak menjadi khalifah, masing-masing kita mengabaikan kelestarian alam ini. Contohnya, kita di perumahan, di rumah tangga, kita nggak mau bayar iuran sampah. Insya Allah sampah akan berserakan kemana-mana. Ya, ketika sampah berserakan di mana-mana, begitu turun hujan, selokan akan mampet. Ketika selokan mampet, maka akan banjir. Ketika hujannya makin deras, semua orang akan tenggelam. Itu artinya apa? Kalau kita tidak menjadi khalifah di muka bumi ini tidak akan lestari kenyamanannya. Anak cucu kita akan binasa kehidupannya. Itu makanya Nabi Muhammad di dalam hadisnya, ya, an-nadhafatu minal iman, mengatakan kebersihan adalah daripada iman. Karena apa? Kalau kebersihan ini tidak dijaga, akan berakibat mudarat, mencelakai anak cucu kita. Nyamuk DBD bertebaran di mana-mana. Digigit nyamuk, sakit, demam berdarah, nggak punya duit untuk berobat, mati. Itu makanya khalifah di luar masalah agama, kita suruh melestarikan lingkungan ini. Jagalah bumi ini dengan baik, akan lestari sampai akhir kiamat nanti. Di dalam hadis lain Allah mengatakan, seandainya di tanganmu masih ada bibit yang bisa ditanam, ya, seandainya di tanganmu masih ada bibit yang bisa ditanam di muka bumi ini, terus kiamat akan datang 1 menit lagi, itu kata Nabi, tanamlah bibit yang ada di tanganmu. Kenapa? Dengan kita menanam bibit tumbuhan di muka bumi ini, akan banyak manfaatnya dirasakan oleh orang setelah kita dan binatang-binatang setelah kita. Contoh, kita nanam durian atau nanam kelapa. Kalau umur kita ini sekarang sudah 50, insya Allah kita nanam kelapa, nanam durian tidak akan memetik hasilnya. Lalu siapa yang memetik hasilnya? Anak cucu kita yang akan menikmati. Dan tupai-tupai di kebun itu juga akan merasakan makan buah durian atau buah kelapa. Artinya apa? Walaupun yang kita tanam tidak dirasakan manusia, maka makhluk Allah yang lain yang berupa binatang akan mengenyam nikmatnya. Dengan demikian, menanam satu tumbuhan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dengan kita menanam tumbuh-tumbuhan itu akan melestarikan bumi ini. Dengan bumi ini lestari, nyaman, damai,
ya, maka semua makhluk di muka bumi ini akan nyaman. Ada tempat bernaung dan ada tempat bernikmat diri itu. Makanya tugas kita adalah setelah kita ibadah beriman kepada Allah, yang kedua mengaji menuntut ilmu Allah, yang ketiga kita mesti menjadi khalifah di muka bumi dari sisi ilmu agama dan kemanusiaan. Artinya apa? Hablum minallah dan hablum minanas harus seimbang kita lakukan di muka bumi ini. 3 hal jangan pernah kita tinggalkan kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat. Paham ya? Jadi 3 hal ini harus senantiasa kita laksanakan agar selamat dunia kita dan selamat akhirat kita.